Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Dapur Wong Kemayu. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat mango sago milk cheese ya teman-teman. Ini tanpa susu evaporasi dan di sini caranya gampang banget, mudah banget. Dan saya juga akan mencobanya seperti apakah rasanya. Nah, kita aduk terlebih dahulu. Walaupun tanpa menggunakan susu evaporasi, tapi ini kuahnya kental ya teman-teman. Nah, seperti ini saya coba dulu. Ini rasanya creamy, enak banget. Dan rasanya lembut banget ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi bagi kalian yang ingin tahu bagaimana saya membuatnya dan apa saja sih bahannya, simak terus videonya dan jangan kemana-mana, jangan di skip juga. Dan untuk bahan yang pertama, di sini saya menggunakan 400 ml air. Dan untuk bahan selanjutnya, di sini saya menggunakan 1 bungkus Nutrijel. Ini rasa mangga. Dan saya menggunakan bungkus yang kecil ya teman-teman. Yang beratnya 10 gram. Nah, ini dia. Kemudian masukkan ke dalam air sambil kita aduk agar tidak menggumpal. Dan kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata, kemudian kita rebus. Aduk terus hingga mendidih. Dan ini sudah mulai mendidih, aduk terus hingga benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya. Nah, tunggu sampai sekitar 50 detik ya teman-teman. Kemudian matikan apinya dan masukkan fruit acidnya ya teman-teman. Ini agar rasanya agak asam. Aduk hingga rata dan kemudian kita siapkan loyang yang sudah kita lumuri atau kita basahi air terlebih dahulu ya teman-teman, dan masukkan ke dalamnya, tunggu hingga dingin. Untuk bahan yang kedua, di sini saya menggunakan 500 ml susu UHT. Kemudian saya juga menggunakan 80 gram keju. Ini keju parut ya teman-teman. 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Kemudian 2 bungkus santan bubuk. Kalian bisa juga menggunakan santan cair yang kental itu ya teman-teman. Dan saya tambahkan 1 sendok makan, maksud saya 2 sendok makan gula pasir. Kita siapkan panci untuk merebusnya, kemudian kita masukkan semua bahannya termasuk keju. Aduk sebentar dan masukkan susu kental manisnya. Kemudian masukkan santan bubuknya dan gula. Kemudian kita aduk. Dan ini harus kita aduk terus sampai benar-benar mendidih. Nah, seperti ini. Jangan sampai tidak diaduk ya teman-teman, nanti takutnya susunya pecah. Nah, setelah mendidih seperti ini, kecilkan apinya dan ini rebus selama kurang lebih 7 menit sampai dengan 10 menit ya teman-teman. Nah, seperti ini, aduk pelan-pelan.
Kita aduk terus. Nah, jika sudah kurang lebih 7-10 menit, ini kita selesai merebusnya ya teman-teman. Kita matikan apinya dan kita siapkan bahannya yang lain, yaitu mangga. Di sini saya memakai 2 buah. Kemudian saya kupas. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian akan saya potong-potong seperti ini, dan di sini yang satu buah mangganya untuk toppingnya dan yang satunya untuk jus mangganya ya teman-teman. Nah, yang kita potong besar-besar tadi kita blender atau kita haluskan, bisa menggunakan chopper juga. Blender mangga hingga lembut. Dan setelah kita blender, kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Kemudian di sini saya menggunakan 1 sendok makan biji selasi, dan ini akan saya tuang air panas agar dia mengembang. Ini cukup dikasih air panas saja, dan seperti ini dia hasilnya. Lalu akan kita sisihkan dan kita iris Nutrijel tadi ya teman-teman yang sudah dingin. Ini kita potong dadu atau kotak-kotak kecil. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Dan untuk topping selanjutnya saya menggunakan sagu mutiara. Saya sudah memberikan resep atau tips bagaimana cara merebus sagu mutiara dengan matang sempurna ya teman-teman di video yang sebelumnya. Dan kita siapkan terlebih dahulu gelasnya, kita masukkan terlebih dahulu mangga, kemudian Nutrijelnya, dan masukkan sagunya, kemudian masukkan susunya, dan masukkan topping mangganya, dan tambahkan juga biji selasih di atasnya. Dan tara, ini dia mango sago milk cheese-nya sudah jadi ya teman-teman. Nah, gampang banget kan cara bikinnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga ketik atau klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.